Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indra Wahyudi Maulana dengan NIM 2101010201, Prodi Ilmu Komputer. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi atau memenuhi tugas akhir UAS saya di mata kuliah Cloud Computing. Jadi di video ini tentang Red Hat OpenShift Development. Dalam video ini saya akan membuat pada chapter 7.5. Yang pertama 7.5. Kemudian jadi di sini langsung saja ya. Pada chapter 7.5 ini tentang multi container application with Compose. Jadi di sini kita diharapkan untuk bisa membuat multi container Compose file yang dimana di dalamnya itu terdapat fitur bind mount, kemudian ada improvement variable, network, publish port, dan agar bisa memuat ulang compose file yang sudah dimodif. Baik, langsung saja. Di sini ada perintah. Jadi perintah lab start spasi compose -lab ini ditujukan untuk memuat segala kebutuhan lab yang akan kita lakukan ini. Baik, langsung saja kita salin terlebih dahulu, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan pada terminalnya, kemudian enter, eksekusi. Baik, jika sudah selesai, di sini akan menampilkan 6 step, langkah-langkah yang harus kita selesaikan. Ini sesuai dengan modul chapter 7.5-nya. Ini mulai dari yang pertama sampai ke 6 yang terakhir. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Sebelum itu kita diminta untuk membuat new terminal baru. Baik, kita ke file, kemudian new terminal. Setelah kita membuat terminal baru, kita biarkan saja terminal sebelumnya, dikarenakan ini akan berjalan di latar belakang untuk mengecek step atau langkah-langkah mana saja yang sudah kita selesaikan gitu. Baik, kembali lagi ke terminal sebelumnya. Di instruksi pertama ini kita diminta berpindah direktori ke /do188/lab/compose-lab. Nah, di sini itu ada container, ada 3 container. Yang pertama itu ada quotes-provider dengan image registry.ocp.example.com .28443/redhat-training/winrock. Kemudian yang kedua ada kontainer quotes-API dengan image registry.ocp4.example.com .28443/redhat-training/podman-quote API compose. Kemudian yang terakhir di sini yang ketiga quotes-UI, kemudian dengan image registry.ocp4.example.com .28443/redhat-training/podman-quotes-UI. Baik, langsung saja. Ini untuk solusinya. Dari langkah pertama, kita diminta untuk berpindah direktori dengan perintah cd spasi tilde/do188/lab/compose-labs.
Baik, langsung saja kita salinkan perintahnya. Ctrl C, kemudian kita pastekan, kemudian kita eksekusi, enter. Baik, jika sudah selesai, kita lanjut ke 1.2. Di 1.2 ini kita diminta mengupdate compose.yml dengan mengikuti perintah quote di bawah ini. Baik, langsung saja kita di sini ke terminal menggunakan gedit spasi compose.yml, kita enter. Baik, jika sudah tampil, kita salinkan perintahnya. Di sini ada perintah 3 kontainer beserta image-nya. Yang pertama quotes provider untuk kontainer yang pertama, kemudian kontainer yang kedua ada quotes minus API, dan yang ketiga itu kontainer quotes minus UI. Jadi ini sesuai dengan yang di atas sebelumnya, yang di sini. Baik, langsung saja kita salinkan. Baik, kita salinkan. Kita Ctrl C. Di sini letaknya di sini. Kita hapus saja ini blok. Kemudian kita buka teks dialog, kemudian kita paste, kemudian send. Baik, jika sudah selesai, lanjut kita salinkan. Ctrl C, di bawah quotes API ini kita blok, hapus, kemudian kita pastekan dengan teks dialog lagi karena ini lebih dari satu baris, kemudian send. Baik, kita sudah selesai, lanjut kita salinkan. Ctrl C, Ctrl C, ini kita blok lagi, kemudian kita hapus, kemudian pastekan dengan teks dialog, kemudian send. Baik, jika sudah semua kita selesai salinkan pada 1.2 ini, kita pada compose.yml nya kita save, kemudian kita close. Lanjut ke 1.3. Di sini dari direktori container compose.yml file diminta untuk menjalankan Podman compose up to compose up untuk membuat kontainer, kemudian di sini gunakan -d untuk opsi menjadi kontainer di belakang layar, di background. Baik, 1.3 ini kita eksekusi perintahnya podman minus compose spasi up spasi -d. Kita copy, kemudian kita pastekan, kemudian enter. Kita tunggu eksekusi perintahnya selesai.
kartu dikarenakan ada proses download di dalamnya. Saya perbesar saja agar nyaman kita lihat. Baik, di sini sudah selesai. Kemudian di sini kita bisa cek pada tab terminal sebelumnya, apakah statement atau langkah pertama itu sudah selesai. Baik, di sini kita bisa lihat sudah tercentang dan satu passing. Berarti ini bisa ditandakan sukses. Baik, kita kembali saja ke terminal sebelumnya. Kita lanjut ke instruksi kedua atau langkah kedua. Di sini kita diminta untuk konfigurasi quotes minus provider mock layanan providing mock untuk mapping dan respon ke lokasi direktori ~do/lab/compose-lab/wimwork/tools directory. Kemudian kita diminta wimwork 2 untuk expect 2 wimwork ke direktori ke untuk konfigurasi mock servernya. Sini ada 2 mappings dan files. Baik, untuk itu kita lihat dulu solusinya. Di sini kita diminta bind mount, kemudian mapping ke direktori do/lab/compose-lab/wimwork/tools ke /home/wimwork directory. Kemudian di sini untuk perintahnya langsung saja. Di sini kita menggunakan gedit lagi untuk menambahkan perintah ini. Volume _2. Di sini ada strip spasi ~lab/compose-lab/wimwork/tools_lab/home/wimwork.2z. Baik, sini kita salinkan saja lebih dahulu. Ctrl C. Kemudian di sini kita buka geditnya lagi. Edit spasi compose.yaml. Kemudian enter. Kemudian kita tambahkan di bawah image, tepatnya di atas quotes API ini, di atasnya. Jadi kita taruh di sini, kita enter dulu, baru kita pastekan dengan teks dialog, dikarenakan ini lebih dari 1 baris. Kemudian kita send. Baik, jika sudah, kita save terlebih dahulu. Jika sudah di save, kita close. Kemudian untuk langkah 2.2 di sini, setelah menyimpan perubahan yang berjalan pada port -compose spasi down
diikuti dengan perintah podman spasi minus compose, podman minus compose spasi up min d. Baik, di sini kita jalankan podman minus compose spasi down. Di sini di stop, kemudian menghapus di dalam kontainer compose.yaml file. Baik, kita eksekusi perintahnya, podman minus compose spasi down, kita kopikan, kemudian kita pastekan di terminalnya lagi, kemudian kita enter. Baik, jika sudah selesai, di sini ada kita diminta untuk menjalankan podman minus compose up to up. Ini untuk membuat kontainer yang baru, ini untuk membuat kontainer yang sudah diubah sebelumnya atau diperbarui sebelumnya dengan perintah podman minus compose spasi up spasi minus d. Kemudian kita copy, kita pastekan, kemudian kita enter. Jadi ini maksudnya itu yang kita edit sebelumnya gitu. Baik, jika sudah selesai, kita lanjut ke tahap ketiga. Kita diminta untuk expose quotes minus API pada layanan host machine port 8080. Kemudian quotes API ini layanan mendengarkan pada port 8080 di dalam kontainer. Ini di dalam kontainernya. Untuk menyimpan perubahan, menghapus dan merestart kontainer dengan menggunakan podman minus compose dengan perintah podman minus compose. Kita lihat solusinya pada langkah ketiga. Pada 3.1 ini menggunakan ports property, kemudian mengekspos port 8080 dalam kontainer ports 8080 di host. Baik, langsung saja kita buka gedit pada terminal, gedit spasi compose dot YAML. Kemudian kita enter. Kemudian sini kita tambahkan perintah port titik 2, kemudian di enter. Di sini ada minus tanda petik 8080 titik 2 8080 tanda petik lagi. Ini kita kopikan, kita copy. Ini posisinya di atas quotes UI, berarti di sini kita enter. Kemudian kita pastekan dengan teks dialog, karena ini hitungannya 2 baris. Kita send. Baik, jika sudah, kita save seperti biasa, kemudian kita close. Kemudian pada langkah 3.2 ini, setelah menyimpan
menjalankan Podman minus compose down dan diikuti dengan Podman minus compose up D. Baik, langsung saja. Di sini bertujuan untuk stop dan menghapus di dalam kontainer compose.yml-nya. Baik, kita jalankan perintahnya. Yang pertama Podman minus compose spasi down. Kita copy, kemudian kita pastekan, kemudian kita enter eksekusi. Baik, jika sudah, perintah yang kedua di sini ini menjalankan Podman minus compose up. Ini untuk membuat kontainer yang sudah diedit atau dilakukan perubahan sebelumnya dengan perintah Podman minus compose spasi up minus D. Kita kopikan, kita pastekan pada terminalnya, kemudian enter. Baik, sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 4. Di tahap 4 ini kita diminta isolasi quotes minus provider dan quotes API. Di sini membuat layanan jaringan, membuat layanan Podman network layanan, kemudian memanggil lab-net in di compose.yml. Untuk itu kita lihat solusinya pada 4.1. ini jadi menggunakan networks dengan properti level tinggi, kemudian membuat lab-net pada jaringan compose.yml file. Kemudian diminta untuk menghubungkan WIRMOP dan quotes API dengan lab-net. Baik, langsung saja kita masukkan perintahnya. Buka gedit terlebih dahulu, gedit spasi compose .yml, enter. Kita tambahkan ini, kita kopikan, letaknya di atas quotes API, berarti di bawah sini. Ini kita pastekan dengan teks dialog, karena ini lebih dari satu baris. Di dalam compose.yml ini kita harus hati-hati dalam mengisinya dikarenakan sangat sensitif. Kemudian di sini kita copy lagi, kita taruh di atas quotes UI, di bawah port ini. Kita enter, text dialogs, kemudian kita pastekan, kemudian kita send. Baik, jika sudah, tinggal satu lagi, kita kopikan,
posisinya di sini, kita enter, kemudian kita pastekan dengan teks dialog, kemudian send. Baik, jika sudah kita save, jika sudah kita close, lanjut ke 4.2. Diminta untuk menjalankan podman minus compose down, perintah untuk memberhentikan, kemudian meremove kontainer di dalam compose.yml. Baik, kita jalankan perintahnya podman minus compose spasi down, kita kopikan, kemudian kita pastekan pada terminal lagi, kita enter. Baik, jika sudah, lanjut di bawahnya di sini menjalankan podman minus compose up, kemudian perintah membuat kontainer baru yang sudah di edit atau melakukan perubahan sebelumnya yang tadi dengan perintah podman minus compose spasi up spasi d. Kita kopikan, kita pastekan kepada terminalnya lagi, kemudian kita enter. Baik, jika selesai, lanjut ke langkah kelima. Di sini ada quotes API dan quotes provider. Dilakukan konfigurasi ya di sini untuk protokol pada port 8080 di value-nya. Setelah itu kita lihat saja solusinya. Di sini itu penambahan environment variabelnya pada compose.yml file. Baik, pada 5.1 ini kita kopikan perintah environment-nya, kita copy ini di atas Quotes UI. Kita buka gedit dulu. Maaf, coba kita close. Gedit kita enter. Baik, sudah terbuka. Ini untuk environment-nya ini kita kopikan, ini ditaruh di atas Quotes UI ya, di bawah lab-net, di atasnya Quotes UI. Kemudian kita pastekan menggunakan teks dialog, kemudian send. Baik, jika sudah, kita save, kemudian kita close. Di 5.2 ini
Kita diminta untuk menjalankan podman minus compose down, perintah untuk menghentikan dan menghapus kontainer di dalam compose.yaml dengan perintah podman minus compose spasi down. Ini kita kopikan, kita pastekan di terminalnya, kemudian kita enter. Baik, jika sudah, lanjut. Di sini menjalankan podman minus compose up, perintah untuk membuat kontainer baru yang sudah diperbarui atau diedit sebelumnya dengan perintah podman minus compose spasi up spasi minus d. Kita kopikan, kemudian kita pastekan pada terminalnya lagi, enter. Baik, jika sudah, kemudian di sini langkah ke-6 atau step ke-6. Di sini step terakhir ya, bisa kita lihat di terminal sebelumnya. Jadi kita sudah menyelesaikan dari step 1 sampai ke 5. Karena yang ke-6 ini belum kita lakukan, jadinya masih failing. Baik, kita kembali ke terminal sebelumnya. Kita eksekusi langkah ke-6, kita langsung saja solusinya. Jadi di sini itu kita diminta expose pada quotes minus UI layanan pada port layanan 3000 agar bisa akses aplikasi atau di mohon maaf, agar bisa mengakses tadi di link ini http://localhost.2 3000. Langsung ke solusinya. Di sini pada 6.1 ini menggunakan port property quotes UI layanan expose service layanan expose port 8080 di dalam kontainer ke port 3000 di host. Baik, kita masukkan port 3000.8080 ini terlebih dahulu. Kita kopikan, kemudian membuka gedit kembali, edit spasi compose dot yaml, kita enter. Baik, jika sudah terbuka, kita pastekan di atas network. Dari sini kita enter, kemudian kita buka teks dialog, kemudian paste, kemudian send. Baik, jika sudah, kita save. Kemudian kita close. Lanjut ke langkah 6.2. Diminta untuk menjalankan podman minus compose down, memberhentikan atau menghentikan, kemudian menghapus di dalam kontainer compose.yaml dengan perintah podman minus compose spasi down. Kita kopikan, kita pastekan ke terminal, enter. Baik, jika selesai, lanjut.
diminta untuk menjalankan Podman minus compose up. Di sini tuh membuat kontainer baru yang sudah diperbarui sebelumnya atau yang udah diedit. Kita eksekusi perintahnya podman minus compose spasi up minus d, kita copy, kita pastekan ke terminal, kita enter. Baik, jika sudah pada langkah 6.3 ini kita diminta verifikasi quotes application itu melalui browser dengan membuka link http ://localhost.2 3000. Baik, kita salinkan saja terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian kita membuka browser Mozilla. Ini kita kembalikan dulu, kemudian membuka browser Mozilla. Baik, di sini browser Mozilla yang sudah terbuka, saya buka new tab. Sebelumnya yang ada saya close. Kemudian saya pastekan di sini untuk linknya, kemudian kita enter. Baik, jadi di sini adalah hasil akhirnya. Beginilah tampilan UI-nya. Kita balik ke terminal, kemudian kita cek di terminal yang pertama yang kita jalankan di latar belakang. Nah, di sini itu kita perbesar dulu. Sudah semua langkah-langkah atau step-step yang ada itu sudah terselesaikan, 6 passing, tidak ada yang gagal. Di sini bisa kita langsung menekan Y untuk mengakhiri lab ini. Kita tekan Y, kita tunggu prosesnya. Baik, sudah selesai. Jadi proses tadi kita menekannya itu di sini dia secara otomatis seakan-akan memasukkan perintah lab finish compose minus lab ini. Jika kita ingin manual, kita bisa lakukan, kita copy dulu, kita bisa lakukan di tab ya terminal yang kedua. Di sini sebenarnya sama saja, tapi ini sebagai memastikan aja. Baik, ini sama-sama selesai. Demikian dari video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.